Berjumpa lagi bersama Story Recap di sini. Kali ini kita akan melanjutkan spoiler BTTH Season 5 episode 54. Buat kalian yang belum nonton episode 53-nya bisa cek link di kolom komentar. Oke, tanpa banyak bacot lagi langsung saja kita kupas pembahasannya. Setelah kedatangan pasukan tempur dengan kekuatan yang begitu mendominasi, Jalou pun mengatakan, aura ini apakah orang itu benar-benar telah kembali? Bukan hanya Jalou yang menyadari kehadiran orang-orang kuat ini. Tetua Fama juga merasakan dan cukup tercengang dengan kekuatan tempur yang datang kali ini. Mereka tak menyangkal kalau orang-orang itu memiliki kekuatan yang bahkan Jalou sekalipun tidak bisa dibandingkan dengannya. Kecepatan petir yang mereka lihat itu menyebabkan semua orang yang berada di sekitarnya merasa ketakutan. Bahkan para tetua elit doang juga tidak bisa melihat pergerakannya. Kekuatan serangan yang berasal dari luar kota itu bergerak sangat cepat hingga sampai ke medan perang dalam sekejap mata. Melihat situasi yang terjadi, semua orang yang berasal dari Sekte Yunlan mulai merasa khawatir. Mereka mengatakan kalau seseorang yang melancarkan serangan misterius ini sepertinya hanya tiba untuk membantu Kaisar Es. Setelah itu, sosok pemuda dengan api surgawi berwarna hijau yang belum pernah mereka lihat tiba-tiba saja muncul di hadapan Kaisar Es. Dijelaskan kalau saat ini Kaisar Es masih belum tahu bahwa pemuda itu adalah Xiaoyan. Bahkan karena gentingnya keadaan, ia tak peduli dari mana bala bantuan itu berasal. Dia hanya mengatakan, "Hai kawan, berhati-hatilah dengan serangan mereka." Kemunculan sosok pemuda dengan api surgawi itu membuat tatapan Tetua Yundu dan 3 orang tetua lainnya terkejut bukan main. Mereka mengatakan, berani-beraninya kau ikut campur dalam urusan pribadi Sekte Yunlan kami. Dengan cepat mereka pun langsung melancarkan serangan gabungan yang melesat tepat ke arah Xiaoyan. Serangan yang mereka lancarkan kali ini merupakan perpaduan kekuatan penuh elit Do Huang dan juga Do Wang, yang bahkan tidak bisa dihindari oleh Jalou jika harus berhadapan dengan mereka. Tetapi anehnya, sosok pemuda yang membawa api hijau di tangannya itu tidak bergerak sedikit pun dari tempat pijakannya. Melihat serangan itu, Xiaoyan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya dengan energi Douqi dan mengeluarkan teknik penghancur miliknya yang bernama ledakan oktan. Benturan kedua serangan itu menyebabkan gelombang Douqi yang sangat dahsyat. Setelah serangan hebat itu berakhir, para tetua Sekte Yunlan pun dihempaskan ke tanah dengan kondisi yang sangat menyedihkan. Semua orang yang terlibat pertempuran seketika terkejut bukan main. Bagaimana tidak, mereka berempat telah melancarkan serangan gabungan tetapi malah dikalahkan dengan begitu mudah. Kekuatan selevel itu seharusnya hanya dimiliki oleh Yunsan seorang di Kekaisaran Jama. Setelah itu, Tetua Yundu dan yang lainnya saling bertatap muka dengan wajah panik. Mereka lantas bertanya, siapakah dirimu? Dan tolong beritahu kami siapa namamu. Tepat setelah pertanyaan itu keluar, tiba-tiba suara tawa pecah di langit mengatakan bahwa sungguh tak terduga. Setelah tak bertemu selama 3 tahun, kalian para tetua Sekte Yunlan malah menggunakan kekuatan kalian untuk menindas orang lain. Yundu lantas menjawab, "Hei kawan, jangan bertindak sembarangan. Hanya karena kami berempat tidak bisa mengalahkanmu, bukan berarti kau bisa sesuka hati memprovokasi Sekte Yunlan kami. Jika kau memang memiliki kekuatan, cepat tunjukkan identitasmu layaknya petarung sejati di benua Douqi." Setelah mengatakan itu, sosok pemuda yang memiliki api surgawi tersebut pun akhirnya menunjukkan penampilan aslinya secara jelas. Baru saja melihatnya, Yafei langsung menutup mulutnya dikarenakan rasa kaget yang tak bisa lagi disembunyikan. Benarkah dia telah kembali? Xiaoyan lalu mengatakan, sudah 3 tahun lamanya dan kini klan Xiaoku akan menagih hutang nyawa kepada Sekte Yunlan. Setelah mengetahui sosok pemuda berbaju hitam tersebut, semua orang dari Sekte Yunlan pun seketika terdiam membisu mendengar nama Xiaoyan. Reaksi berbeda ditunjukkan dari pihak lainnya. Setelah kemunculan Xiaoyan, tatapan dari seluruh anggota klan Miter berubah menjadi kebahagiaan. Mereka akhirnya bisa merasa lega. Orang-orang dari klan Miter lantas mengatakan bahwa kedatangan Xiaoyan kali ini pasti untuk menuntaskan dendam dengan Sekte Yunlan. Mereka harus bersiap untuk membayar hutang darah tersebut. Semua orang tentu tidak meragukan kekuatan Xiaoyan. Bahkan 3 tahun lalu, Xiaoyan sudah mampu membunuh tetua pertama Sekte Yunlan yaitu Yunleng. Tentu perkembangannya selama 3 tahun ini telah menjadi sosok yang jauh lebih kuat. Begitu juga dengan Jalou yang mengatakan kepada Yaoye, apakah kau masih ingat sosok Xiaoyan yang muncul sebagai seorang alkemis pada saat itu? Kala itu, aku pernah mengatakan padamu bahwa orang ini jelas bukanlah pemuda biasa.
3 tahun lalu kekuatannya masih berada di tingkat Dadauzi, tetapi saat ini kecepatan dan intensitas serangannya bahkan membuat aku sekalipun bukan lagi tandingannya. Aku memang pernah berpikir pemuda ini akan menjadi sosok yang luar biasa di masa depan. Namun tak pernah menyangka semua itu bisa terwujud hanya dalam waktu 3 tahun yang singkat ini. Sekte Yunlan telah menghancurkan klan Xiao miliknya dan telah menjadi musuh abadi yang tidak mungkin bisa didamaikan lagi. Dengan kembalinya Xiaoyan, maka kekaisaran Jiama kita akan memiliki orang kuat tambahan sehingga kita tidak perlu lagi takut akan keberadaan Yunsan. Setelah mendengarkan perkataan kakeknya itu, Yaoya kemudian berkata bahwa kita sebaiknya segera mengerahkan pasukan secepat mungkin untuk menekan serangan Sekte Yunlan. Hal itu akan lebih baik daripada kita menunggu sampai pertempuran selesai. Semua keraguan yang ada di hati Jialau untuk menyinggung Sekte Yunlan kini telah menghilang setelah kemunculan Xiaoyan. Sementara itu di tempat lain, Tetua Fama juga menghela nafas panjang sembari mengatakan bahwa pemuda ini memang bukanlah orang biasa. Yunsan telah membiarkannya melarikan diri saat itu merupakan hal yang akan dia sesali sepanjang hidupnya. Di saat yang bersamaan, Mu Chen melepaskan tawanya dan mengatakan kepada klannya, "Kalian semua adalah orang yang rabun pada saat itu. Kalian semua tidak mengizinkanku untuk membantu Xiaoyan dan sekarang apakah kalian bisa melihatnya?" Sembari tertawa. Sementara itu, di bagian lain Nalanji dan juga Nalansu benar-benar merasa menyesal dikarenakan telah menyanyiakan Xiaoyan kala itu. Pemuda yang hampir saja menjadi menantu klannya pada saat itu ternyata telah kembali dengan kekuatan yang mampu mengubah situasi